Halo, Sobat Trader apa kabar? Semoga kalian baik saja. Beberapa minggu terakhir ini di Indonesia dihebohkan dengan salah satu berita paling trending. Yaitu kasus trading binomo yang menyeret influencer Indra Kents dan Doni Salman. Sekarang mereka berstatus tersangka. Hanya selama ini banyak yang belum tahu tentang trading di binomo. Atau ada yang sudah mengetahui tapi belum lengkap. Sudah banyak konten tentang jenis judi ini tapi pada video kali ini saya coba jelaskan sedikit perbedaan trading binomo dan forex sejauh riset pribadi saya selama ini dari berbagai sumber. Silahkan simak video sampai selesai. Bagi yang baru pertama mampir di channel saya, dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Apabila kurang jelas silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Apa itu binomo? Binomo adalah sistem trading biner opsi, artinya dua pilihan. Beroperasi sejak tahun 2014. Binomo adalah website yang dibuat oleh Tiburon Corporation Limited yang berbasis di Seychelles. Karena tidak mendapat izin operasional di Indonesia maka beberapa kali di-takedown websitenya. Kemudian diganti dengan aplikasi Quotex yang fitur-fiturnya sama seperti binomo. Banyak trader pemula Indonesia tertarik karena modal sangat relatif kecil tapi keuntungan menggiurkan, tidak seperti sistem trading forex yang menggunakan MetaTrader. Perbedaan sistem trading antara binomo dan forex. 1. Broker forex sebagai penghubung antara trader dengan market. Sedangkan binary option pasti bandar. Ketika para pelaku pasar baik itu spekulan, investor, hedge fund manager trading forex memang tidak menjual belikan fisik mata uang yang ditradingkan. Namun, eksekusi trader order disampaikan ke pasar uang oleh broker dan harga sama seperti harga mata uang di market real time apabila broker bertipe ECN. Namun, sistem broker binary option tidak melakukan hal itu. Saat pelaku pasar membuka posisi trading, pada dasarnya trader bertaruh melawan bandar. Jika trader menang, maka bandar harus membayar uang pada trader tersebut. Jika kalah, maka uang kerugian dari para trader pindah ke tangan bandar. Sedangkan saat loss di trading forex, uang trader hilang ke market. Contoh simpelnya, saat harga dolar Amerika 14.000, Joni membeli $1 di Money Changer. Tetapi besoknya harga dolar turun ke $1, harganya Rp13.000. Apakah yang mendapat untung dari kerugian kasus Joni adalah pihak money changer atau hilang menguap di market? Silahkan dijawab sendiri. 2. Profit dan loss forex naik turun. Dalam binary option, risiko sudah bersifat tetap, baik besarannya maupun waktunya. Dalam trading forex, dana saldo yang tersedia dalam akun balance akan naik turun tergantung hukum permintaan dan penawaran. Pada pair tersebut ditandai dengan candlestick bergerak ke arah target profit atau menjauhi target. Jika menjauhi TP tidak akan langsung hangus, cuma berstatus floating. Trader bisa mempertahankan posisi trading itu hingga waktu yang tak terbatas. Selama masih tersedia saldo account balance yang memadai. Misalkan prediksi trader salah tercapai dalam 1 jam, 4 jam, 1 hari, maka bisa membiarkan posisi terbuka itu hingga harga benar-benar mencapai target yang diinginkan. Atau jika sudah terlalu lama menunggu mencapai target profit, trader yang tidak bersabar bisa menutup sendiri posisi buy atau sell-nya. Ini disebut dengan istilah cut loss kalau memang masih minus. Tapi kalau posisi tersebut sudah profit, berapa saja ditutup posisi dalam keadaan profit. Meski tidak sebanyak jumlah target profit awal yang ingin diambil. Menurut penjelasan yang dipaparkan di Investopedia, binary option merupakan produk keuangan di mana pihak-pihak yang terlibat transaksi hanya diberi salah satu opsi atau pilihan, ya, atau tidak, untuk menebak harga suatu aset dalam satu jangka waktu. Bukan berapa harga akan kuat naik atau turun dalam satu waktu seperti di forex, komoditi dan indeks saham. Contohnya, trader binary option diminta menebak harga saham X. Apakah akan berada di atas $25 pada tanggal 18 Maret tahun 2022. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Trader harus memilih salah satu opsi. Ya, yang berarti akan lebih tinggi. Atau, tidak, artinya akan lebih rendah. Jika trader meyakini harga saham X akan diperdagangkan di atas $25 pada tanggal dan waktu tersebut, maka dia akan memilih opsi, ya. Bersamaan dengan itu, trader harus mempertaruhkan $100 pada proses itu. Jika ternyata tebakan trader benar dan saham X naik di atas $25 pada tanggal dan waktu tersebut, maka dia akan menerima pembayaran sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
3. Binary option bukan termasuk aset finansial. Nah, ini adalah kesalahpahaman paling besar di kalangan trader pemula selama ini. Kebanyakan orang awam beranggapan bahwa karena binary option menggunakan istilah-istilah mirip trading forex. Seperti EUR/USD, USD/JPY, Gold, Indeks Dow Jones, dan lain sebagainya, maka pasti binary option termasuk investasi finansial juga. Padahal, binary option tidak termasuk aset finansial. Mengadopsi sistem perjudian. Buktinya, tak ada broker binary option yang mengantongi regulasi dari lembaga pemerintah bonafit. Dalam binary bukan semakin banyak pips atau poin didapat maka profit semakin banyak. Misalnya contoh trader A membuka posisi buy 0,10 lot pada pair XAUUSD di harga 1920.00. Ketika harga naik ke 1921 maka profit yang didapat adalah $10. Jika masih naik ke 1922 maka profit sudah bertambah menjadi $20 dan seterusnya. Sebaliknya jika salah prediksi malah harga bukan naik tapi turun ke 1919 maka dana sudah minus $10. Jika turun lagi ke 1918 maka minus $18 lagi. Tapi belum hilang karena masih status mengambang bebas atau disebut floating. Bisa diputuskan untuk ditutup kapan saja dan profit utuh kecuali broker lokal yang dipotong komisi. Hal ini tentu berbeda dengan binary. Yang diutamakan adalah kemampuan tebak-tebak iseng berhadiah yaitu menebak dua pilihan dalam satu jangka waktu. Ini mirip seseorang diuji untuk menebak dalam 5 menit harus menentukan pertandingan tinju siapa yang menang. Jika salah tebak hangus semua dana. Jika tebakan benar maka cuma dapat profit 90%. Contohnya, si trader memprediksi pasangan EUR/USD akan naik dalam tempo 30 menit. Kemudian membuka posisi dengan mempertaruhkan dana $100 Amerika Serikat. Jika prediksi itu benar, maka trader akan mendapatkan imbalan 90% dari dana yang dipertaruhkan. Sehingga dapat membawa pulang 100 plus 90 sama dengan $190 Amerika Serikat dalam 5 menit. Namun, jika prediksi itu salah, maka $100 Amerika Serikat yang trader pertaruhkan itu akan hangus dalam 5 menit itu juga. Beberapa kalangan awam sering sulit membedakan antara trading di binomo dan platform MetaTrader. Sehingga menyangka keduanya sama saja. Padahal dari segi legalitas, sistem trading forex yang menggunakan MetaTrader itu sudah resmi diizinkan dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau disingkat BAPEPTI. Perusahaan pialang atau broker forex trading yang menggunakan platform MetaTrader itu pasti ada nama servernya saat dicari di platform MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 saat registrasi. Ada kantornya di Indonesia berbadan hukum. Jika broker luar seperti FBS itu juga memiliki lisensi internasional cuma belum berstatus perusahaan persero di Indonesia tapi memiliki izin operasional. Perusahaan pialang resmi pasti memiliki marketing dan wakil pialang berjangka. Sedangkan binomo karena tidak memiliki kantor maka tidak memiliki karyawan tetapi afiliator sistem bagi hasil saja. Persamaannya adalah pergerakan harganya bisa dilihat grafik dengan candlestick seperti MetaTrader. Sehingga bisa diprediksi naik atau turun. Persamaan lainnya adanya nama-nama pasangan mata uang asing. Kripto, komoditas dan indeks saham. Meminjam istilah profit loss. Setelah mengetahui gambaran sedikit tentang binomo maka kesimpulannya binomo dan quotex adalah judi yang berkedok trading forex. Sudah judi tidak ada kantornya sama sekali di Indonesia. Sehingga apabila nasabah rugi bingung kemana mereka mengadu. Korban akan tetap menjadi korban. Sedangkan trading forex yang menggunakan MetaTrader bisa ke kantor terdekatnya di kota Anda jika merasa dirugikan. Untungnya saya tidak pernah diajak untuk ikut binomo. Moga dari kalian juga tidak pernah menjadi korban binomo. Binomo bukan hanya diblokir BAPEPTI di Indonesia, tapi dilansir dari sumber Reuters. Sejak tahun 2017 lalu di Israel sudah ada persetujuan undang-undang yang melarang dan menindak keras binary option. Israel bekerja sama dengan AS, Inggris, Perancis dan Belgia melakukan investigasi terhadap perusahaan yang menjalankan praktek binary option. Menyusul tahun 2019 Uni Eropa melalui Otoritas Pasar dan Keamanan Eropa, ESMA, memberlakukan larangan penjualan retail binary option. Australia juga sudah memberlakukan larangan terhadap binary option. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like,
Dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga selalu mendapat info terbaru seputar trading. Saya Bintang Timor pamit undur diri dari Anda sekalian. Thanks for watching.